Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan membahas tentang titrasi kompleksometri. Kita masuk ke bagian part 4, yaitu jenis-jenis titrasi kompleksometri. Nah, jenis titrasi kompleksometri sendiri yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah titrasi langsung. Titrasi langsung ini merupakan titrasi yang digunakan terhadap analit secara langsung dengan menggunakan larutan standar EDTA. Nah, untuk agen pengkelatnya tidak harus EDTA, seperti yang sudah kita bahas pada part pertama, ada banyak jenis agen pengkelat yang dapat digunakan dalam titrasi kompleksometri. Contoh titrasi langsung itu adalah Ca glukonat, kemudian ada Ca laktat, atau bisa juga dapat digunakan dalam menentukan kesadahan dalam air. Yang kedua, ada titrasi balik. Titrasi balik ini adalah titrasi sampel dengan penambahan EDTA berlebih, sehingga seluruh ion logam di dalam sampel bereaksi membentuk kompleks dengan EDTA, dan selanjutnya EDTA yang berlebih ini nantinya akan dititrasi kembali dengan larutan standar yang mengandung ion logam lain. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ketika suatu analit yang ingin kita tentukan konsentrasinya dititrasi menggunakan EDTA, maka akan menghasilkan X-EDTA. X-EDTA ini kita anggap adalah analit yang akan kita tentukan. Kemudian setelah X atau setelah analit bereaksi dengan EDTA, maka dihasilkan kembali EDTA yang berlebih atau sisa EDTA yang tidak ikut bereaksi dengan senyawa analit tersebut. Nah, kemudian EDTA sisa dari titrasi atau senyawa EDTA yang tidak ikut bereaksi dengan analit akan dititrasi kembali menggunakan larutan standar Zn. Nah, di sini bisa kita lihat EDTA yang digunakan itu berlebih. Kalau misalkan kita ambil contoh, ketika suatu analit kita titrasi menggunakan EDTA berlebih yang konsentrasinya 0,01 molar, EDTA yang digunakan sebanyak 50 ml. Kemudian setelah bereaksi atau setelah dititrasi ternyata EDTA-nya ada sisa yang tidak bereaksi dengan si analit, yaitu sebanyak 20 ml. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak volume EDTA yang bereaksi dengan analit. Maka perhitungannya adalah EDTA berlebih dikurangi dengan sisa EDTA. 50 ml dikurangi 20 ml, maka hasilnya adalah 30 ml EDTA yang bereaksi dengan analit ketika dititrasi. Yang ketiga, ada titrasi pertukaran. Titrasi pertukaran adalah titrasi ion logam dengan menambahkan kompleks logam, di mana ion logam yang akan dianalisis dapat mengganti posisi logam di dalam kompleks, sehingga dapat dititrasi kembali dengan standar EDTA. Contohnya ada dalam reaksi Nah, ketika MgEDTA kita reaksikan dengan Mn, maka akan menghasilkan MnEDTA ditambah Mg2 positif ditambah MgNiTA. Nah, ini adalah titrasi pertukaran. Ketika ada suatu senyawa kompleks yang ditambahkan atau dititrasi dengan suatu ion logam, maka ion logam tersebut dapat mengganti
posisi ion logam dalam senyawa kompleks sehingga akan menghasilkan senyawa baru Mn EDTA dan menghasilkan Mg2 positif. Nah, Mg2 positif yang sudah dilepas ini nantinya akan dapat, Mg2 positif ini sendiri nantinya dapat kita titrasi kembali menggunakan larutan standar EDTA. Sama dengan titrasi balik, EDTA yang digunakan adalah EDTA berlebih, sehingga setelah bereaksi dengan Mn tetap ada Mg EDTA yang tersisa. Nah, yang dapat kita titrasi kembali adalah Mg2 positif ini. Yang terakhir, ada titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung ini digunakan untuk menentukan apabila ion logam tertentu membentuk endapan dengan anion. Jadi ketika titrasi membentuk endapan, nah maka kita dapat menggunakan teknik titrasi langsung. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan anion. Contohnya, ketika barbiturat kita titrasi dengan EDTA, ternyata tidak dapat bereaksi atau barbiturat tidak dapat kita titrasi dengan EDTA. Akan tetapi, berbeda ketika barbiturat direaksikan atau kita endapkan dengan ion merkuri atau Hg dalam keadaan basah sebagai ion kompleksnya, kemudian setelah kita endapkan, kemudian kita saring dan larutkan kembali, kemudian kita titrasi dengan EDTA, maka barbiturat tersebut dapat kita titrasi menghasilkan barbiturat ditambah Hg EDTA. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.